kami di Suara Jakarta, Jak TV Kalian silakan menanggapi tadi apa yang kita sudah diskusikan. Ada masalah Jakarta yang sebetulnya sumber masalahnya itu ada dari daerah sekitarnya karena sudah terintegrasi. Contoh gini ya, kita kan mengatasi kemacetan. Sekarang data terbaru, berapa juta perjalanan di Jabodetabek? 80 juta. Jumlah kendaraannya berapa? 20 juta. Struktur jaringan jalannya begitu-begitu saja. Nah, ada ide misalnya, tadi sama dengan Bu Airin. Kalau misalnya MRT dari Lebak Bulus sampai misalnya ke Serpong misalnya, ke BSD, berapa kira-kira pengurangan volume kendaraan dari sana kemari? Atau misalnya kemarin dulu pernah ada ide, Transjakarta itu percis seperti ke Bekasi, ada Royal Trans. Ke Tangerang udah Pak, ke Bogor belum nih. Nah, kalau ke Bogor misalnya bisa dengan tarif yang katakanlah sekarang ini orang bayar 16.000, 18.000 ke Jakarta. Kalau mahal. Kemarin ada niat waktu zaman Pak Ahok, bisa nggak 3.500? Memang agak gede subsidinya. Tapi kalau dengan harga 3.500, itu pasti banyak orang Bogor yang akan naik kendaraan umum dan bisa mengurangi kepadatan di Jakarta. Oh, 3.500. Bekasi 3.500. Bogor kapan 3.500 ya? Minimal Cibinong atau sampai Bogor itu banyak banget. Jadi minimal bisa mengurangi kepadatan Jakarta. Cuman pertanyaannya kan, bagaimana kalau DKI bisa memberikan PSO yang lebih besar lagi untuk... Saya buat tanya nggak kepada Bukti? Silpa Jakarta itu berapa sih per tahun itu? Nah, Silpa 11 triliun. Sekitar 11 Iya. Coba, kok masing-masing 1 triliun aja nggak belum habis itu, Pak. Jadi sebenarnya kalau political will kita sih kita mengasih. Iya. Tapi itu tadi usulannya itu ya karena tiap insidental ya tiap tahun akhirnya jadi naik turun kecil besar kecil. Bahkan dari data saya melihat Tangsel nggak ada sama Bogor tahun ini. Nggak ada kan? Yang ada itu Depok, Kabupaten Tangerang, Bekasi, Kabupaten Bogor. Yang bawel, yang agak kritis yang dapat Pak ya. Karena memang punya itu ada obligasi, ada obligasi. Oke, berarti semuanya sebenarnya muaranya itu untuk kepentingan masyarakat begitu ya, Bogor, Tangerang Selatan. Sebetulnya kan muaranya seperti itu nih Pak. Apakah memang ini sudah seharusnya memang dikaji tadi ya, supaya ada badan yang lebih tinggi lagi, supaya semua permasalahan terutama untuk pelayanan kepada warga itu bisa tertangani? Kalau menurut saya sih, ini kan fragmented governance harus diselesaikan. Mungkin bisa bertahap, yang tadi ada konsultasi, ada BKSP, ada BPTJ, tapi yang paling ujung itu harusnya ada special status untuk Metropolitan Jakarta. Apakah dia levelnya menteri, apakah itu levelnya gubernur sendiri. Dan menurut saya ketika ibu kota pindah dari Jakarta, jadi lebih mudah. Artinya ada kesempatan buat RUU baru nih. Jadi lebih mudah. Khusus daerah, khusus Jabodetabek. Jadi berarti ini harus diajukan ke Kementerian Dalam Negeri begitu dan Pak itu ya? bisa berlaku untuk semua metropolitan. Itu kan jangka menengah yang butuh political will di undang-undang. Pengalaman bikin RUU kan agak lama juga Pak. Kan kita punya undang-undang 2000 yang tentang pemerintahan daerah. Sebetulnya kalau saya sih ini usul ya. Misalkan BKSP ini udah sangat baik sebetulnya di dalam rangka berdiskusi, berkomunikasi levelan kita kepala daerah dan juga jajaran pejabat teknis kita ya Pak Wali ya. Cuman hanya tinggal dikasih saja misalnya kewenangannya, terus penganggaran dan yang lainnya itu jangka pendek mungkin Pak ya, izin Pak Deputi gitu. Saya nanti sambil ke depan mau seperti apa gitu. Agak khawatir gini Bu, itu persoalan desentralisasi fungsional itu tadi. Jadi kita tidak bisa memberikan otoritas ke lembaga kewenangan pada satu lembaga untuk menangani seluruhnya. Dia harus ada kekhususan di dalamnya. Cuman forum kongko-kongko, konsekuensi penganggarannya, implikasi hukumnya nggak ada. Ada di kalau coba colong dikaji Pak Deputi. Kita kan punya PP yang kita waktu pas Apeksi kemarin itu ditarakan PP 2028 tahun 2018 kerjasama antar daerah. Jadi itu sangat bisa dan mungkin dilakukan seperti apa? Apakah dalam bentuk regulasi aturannya dimungkinkan atau tidak? Mungkin kita mulai dari situ gitu. Dimulai daripada nanti kita dipanggil ke Jak TV, kepanggil TV lain tanpa ada hanya berwacana. Tapi mari kita bertindak nyata. Lihat PP 28 2018, lihat BKSP Jabodetabek Jur seperti apa, lihat kewenangannya, bagaimana penganggaran. Kalau misalnya tidak parsial, bentuk dalam 5 tahun, misalnya masa kepengurusan setiap gubernur kan pasti berbeda. Kalau Gubernur Banten dengan Gubernur DKI kan sama pemilihannya, tapi Jawa Barat beda 1 tahun ya, lebih ini. Nah itu mungkin bisa dibungkus dalam RPJMD sehingga tidak setiap tahun kita menyerahkan. Saya paham kenapa DKI mungkin dulu tinggi sekarang rendah karena kan harus keputusan dari DPRD juga kan, DPRD DKI Jakarta. Tapi kalau digabung di dalam RPJMD, salah satu programnya, visi misinya itu adalah untuk Jabodetabek, ya kenapa tidak gitu. Baik, sudah ada ajakan tampaknya nih Pak.
atau mungkin sebenarnya yang tadi kita sebut grand design itu mungkin sebut aja RPJMD Metropolitan. Ini dimulainya oleh siapa dulu nih Jakarta, kira-kira? Jakarta harus mengajak atau dari masing-masing wali kota Kan harus udah ada menggedor-gedor BKSP, dulu? Mbak. Di situ Ada aja BKSP. dipertajam. Sudah ada sebetulnya ya? Gini, saya hanya mempertanyakan kelembagaan ini. Kelembagaan ini sudah lama ada. Aha. Kami terus terang aja pernah diminta untuk bidang khusus transportasi. Apa rekomendasi yang harus kita lakukan? BPTJ hanya punya fungsi di tingkat level kementerian, sementara BKSP ada. Nah akhirnya kan kembali ini pembiayaan dari siapa? Kelihatannya untuk di Jabodetabek ini tidak ada fungsi penganggaran yang bersifat khusus yang bisa dikelola untuk mengatasi persoalan antar. Sepertinya sekarang ini menunggu DKI aja, Pak. Apa DKI kebaikan hatinya berapa kontribusi? Tapi ternyata pemberian dari DKI pun tergantung usulan dan diterima atau tidak gitu. Jadi agak berat persoalannya di situ. Kalau dari sisi kita sih DKI ini kan tiap tahun kedatangan usulan ya. Iya. Dan usulan itu kadang-kadang telat masuknya. Oh. Sehingga membahasnya juga agak telat. Nah, jadi saya usulkan sebenarnya itu tadi kita bikin aja grand design Iya. yang kita sepakati dengan pemerintah pusat juga selama Iya. 5-10 tahun ke depan sehingga tiap tahun sisa kita anggarkan saja dan di situ sudah jelas Siapa aja yang akan diajak rencananya ini? dananya dari mana, bentuk bentuk organisasinya Organisasi seperti seperti apa. apa. Dan saya sarankan BKSP aja yang buat. Dari BKSP saja Iya, yang sudah buat. ada. Nanti Ha. kan bisa kan di situ sudah ada wali kota ada di situ, bupati di situ, gubernur Mungkin di ada situ. pemerintah pusat yang belum ya Pak di Ya, situ. ada Di ada BKSP pengalaman menarik, kekurangannya Pak. di pemerintah pusat Ini belum Bu ikut Erin, di saya situ. pernah diminta BKSP membantu IAP. Kami mencoba mencocokkan 14 kegiatan sektor di seluruh Jabodetabek Yang lintas. sektor itu. Ya. Ternyata nggak nyambung semua. Makanya kemarin pun waktu dibuat RITJ rencana induk transportasi Jabodetabek, semua usulan daerah itu ditampung. Nah, tapi kan pertanyaannya rencana ada rencana, tapi penganggaran yang terbatas. Nah, ini persoalan penganggaran. Kalau di BPTJ kan hanya tingkat di level eselon 2 lah ya, eselon 2 atau 1 itu. Satu. Eselon 1. Sehingga dia karena kalau Kementerian Perhubungan dana sedikit, ya sedikit lah dia. Maka ada ide yang kemarin tuh yang disampaikan ke Pak Anies. Pak Anies diminta, mungkin para wali kota ada ya, diminta oleh Pak Presiden untuk membentuk penanganan Jabodetabek dengan anggaran yang katanya 571 triliun itu. Cuman pertanyaannya, sudah jadi apa belum nih? Itu sebetulnya kesempatan menurut saya karena nanti penanganan transportasi ditangani oleh katakanlah konsorsium Ya. yang sahamnya nanti dari daerah-daerah. Saya ikut hadir di ratas tersebut. Ada beberapa PR. Pertama, perintah Pak Presiden buat kelembagaannya, kaji kelembagaannya seperti apa. Karena BPTJ ternyata tidak bisa mencakup semuanya. Kedua, secara pembiayaannya seperti apa. Kementerian Keuangan waktu itu Bu Menteri diminta untuk lakukan kajian. Yang ketiganya, yang seingat saya ya, Pak Wali nanti tolong tambahkan. Yang ketiga yaitu misalnya kan di situ ada PT KAI, itu ada di bawah BUMN. Ada misalnya punya kita di bawah kabupaten kota. Nah, secara kekayaan negaranya seperti apa? Jadi tidak bisa simpel itu dan Presiden memerintahkan segera kaji secara kelembagaan, secara pembiayaan dan secara kewenangan dan juga secara aset-asetnya untuk transportasi seperti apa dan akan dibahas dirumuskan kalau tidak salah disepakati tidak 30 tahun tapi 10 tahun selesai. Itu pas ratas terakhir ya. Saya nggak tahu kalau perkembangan selanjutnya karena saya tidak kami tidak diundang lagi ya. Tidak. Baik, pembicara kita makin menarik, tapi kita harus jeda lagi. Kami akan kembali bersama Anda pemirsa.